Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang hadir di sini maupun secara daring melalui aplikasi Zoom, kami ucapkan selamat datang di Singhasari Resort dalam acara penguatan internalisasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Buat tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ahmad Sruji Bahtiar, MPDI. Selamat pagi Bapak. Kami juga ingin menyapa kepada yang kami hormati, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, para Kepala Bidang dan Pembimas. Yang kami hormati, para Kepala Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur. Yang kami hormati, para Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang kami hormati, para anggota tim kerja pembangunan zona integritas, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara virtual. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga hari ini pada Senin 14 Juli tahun 2025 kita dapat mengikuti penguatan internalisasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya tak lengkap jika kita membuka acara ini tanpa pantun. Boleh dibantu dengan cakepnya Bapak Ibu. Jika ada nasi, makanlah sagu. Enak dinikmati dengan kopi panas. Kami para ASN siap bersatu demi wujudkan zona integritas. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Ala hadiniya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Muhammad Arwani MAG, kami persilahkan. Mohon izin untuk doa kami pimpin dengan cara Islam. Bagi yang selain Islam dimohon untuk bisa menyesuaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagimu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka penguatan internalisasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Suci, bersihkanlah hati kami dari penyakit keserakahan, jauhkan kami dari sifat tamak, hindarkan kami dari perilaku khianat terhadap amanah. Ya Allah, bimbinglah langkah kami dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tanamkan dalam hati kami kejujuran, tanggung jawab dan keikhlasan dalam bekerja. Satukan tekad kami untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang nyata dan bermartabat. Ya Allah, jadikanlah setiap tugas dan pengabdian kami sebagai bagian dari ibadah kepadamu. Berikanlah keberkahan atas jabatan, waktu dan tenaga yang kami curahkan, dan kuatkanlah kami untuk selalu berada di jalan yang lurus dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kabid Penais. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita ikuti laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kepada yang kami hormati, Bapak Saihul Hadi SAG, MPhilI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia, dan salam integritas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Surji Bahtiar, MPDI. Yang kami hormati segenap Kepala Bidang Pembimas di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir. Yang kami hormati seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang juga sekaligus sebagai Ketua Tim ZI Kemenak Kabupaten Kota. Yang saya hormati semua tim ZI pada kantor wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur, dan juga pada Kemenak Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Hadirin yang mengikuti secara online dari tempat tugas masing-masing, yang kami banggakan, kami hormati. Alhamdulillah, pertama kita marilah
memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Pada hari ini kita semuanya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat hadir dalam acara penguatan internalisasi zona integritas di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Salawat ma'assalam mudah-mudahan selalu dicurah limpahkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Kakanwil dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, baik yang di tempat ini di Batu maupun juga yang ada di tempat tugas masing-masing, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan yang kita rancang pada hari ini adalah kegiatan penguatan internalisasi zona integritas di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dan juga sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan zona integritas pada tahun 2025 semester 1. Tujuan yang lain adalah untuk memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan kerja kita masing-masing tahun 2025 ini. Karena kita menginginkan bahwa zona integritas bukan hanya sekedar jargon, tetapi merupakan sebuah upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari Kanwil, Kankemenak, Madrasah, KUA, dan seluruh yang ada di jajaran Kanwil Kemenak Jawa Timur. Juga ingin membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini didasari oleh Permenpan nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK/WBPM di instansi pemerintah. Yang kedua, Keputusan Menteri Agama nomor 633 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama, dan tentu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur tentang panitia pelaksanaan kegiatan penguatan internalisasi zona integritas menuju WBK/WBPM di lingkungan Kanwil Kemenak Jawa Timur. Bapak Kakanwil dan Pak Ibu sekalian saya hormati, laporan selanjutnya adalah bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari. 3 hari mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 2024 yang terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah 14 sampai 15 dengan peserta seluruh Kankemenak Kabupaten Kota dan juga Kasubag Tata Usaha se-Jawa Timur, dan juga diikuti secara daring oleh seluruh tim ZI Kankemenak Kabupaten Jawa Timur. Kemudian untuk yang sesi 2-nya adalah mulai 14 sampai dengan 16 yang diikuti oleh tim ZI Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur bertempat di Singasari Hotel, Jalan Insinyur Soekarno nomor 120 Beji, Kota Batu, Jawa Timur. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 114 ASN, terdiri dari seluruh kepala kantor Kemenakap Kota Jawa Timur dan juga Kasubag Tata Usaha se-Jawa Timur, kemudian seluruh tim ZI pada Kanwil dan juga pada Kankemenak Kapko yang mengikuti secara daring. Jadi untuk pelaksanaan yang secara daring dengan daerah itu diikuti pada hari ini sampai dengan besok tanggal 14 sampai dengan tanggal 15. Selanjutnya nanti tanggal 15 dan sampai 16 khusus untuk tim ZI Kanwil Jawa Timur secara luring akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan selama semester 1 terkait dengan zona integritas dan juga evaluasi atau upaya yang akan dilakukan untuk tahun ini. Narasumber dalam kegiatan ini adalah 1, Bapak Andi Rahardian, SH LM, Asisten Deputi Asisten Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 3 Kementerian Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Insyaallah nanti setengah 1 sampai selesai sampai jam 14.30 atau jam 15
beliau akan menyampaikan materi secara daring dari Jakarta untuk kegiatan ini. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Abdul Mustafa SHI MH, Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian yang ketiga, Bapak Yoyo Santoso, Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Sidoarjo. Dan yang keempat, Bapak Dr. Handi Prianto, APMSI, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, yang akan memberikan materinya secara luring di tempat ini. Selanjutnya, untuk biaya kegiatan penguatan zona integritas dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur adalah dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA masing-masing satuan kerja, baik Kanwil maupun Kankemenag Kota se-Jawa Timur. Bapak Kakanwil dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan sebelum kami mengakhiri laporan panitia, menyampaikan sekilas evaluasi terkait dengan pelaksanaan ZI tahun 2024. Mohon ditampilkan pada slide ini. Satuan kerja yang telah submit ZI pada tahun 2024 kami sampaikan berdasarkan data yang masuk ke kami. Next. Tahun 2024 kemarin Desember 2024 yang submit itu 33 Kankemenag Kabupaten Kota, 5 tidak submit. Ini untuk Kabupaten Kota tahun 2024. Sedangkan untuk MAN, Madrasah Aliyah Negeri yang submit 58 lembaga dan 33 tidak submit. Kemudian untuk MTS, 26 MTS submit PMPZI dan 172 tidak melakukan submit PMPZI. Selanjutnya, next. Bahwa satuan kerja tahun 2024 yang tidak melakukan submit PMPZI 1 Kankemenag Kabupaten Lumajang. Hadir tadi. Yang kedua, Kankemenag Kabupaten Trenggalek. Yang ketiga, Kankemenag Kota Mojokerto. Yang keempat, Kankemenag Kabupaten Nganjuk. Dan yang kelima, Kankemenag Kota Kediri. Ini tahun 2024 akhir Desember kemarin tidak melakukan submit PMPZI. Kemudian setelah 2024 dari 35 Kankemenag yang submit dan juga Madrasah MAN dan MTSN yang submit, maka setelah dinilai oleh TPP dinyatakan lolos untuk diusulkan ke tingkat TPI ada 16 satker, 1 Kanwil Kemenag Jawa Timur, 2 Kankemenag Kota Malang, 3 Kankemenag Kabupaten Tulungagung, 4 Kankemenag Kabupaten Malang, 5 Kemenag Kota Batu mengevaluasi. Termasuk Kanwil nanti besok malam kita fokus untuk mengevaluasi per area 1 sampai dengan area 6. Koordinator areanya menyampaikan sudah memperoleh melakukan apa sesuai dengan areanya masing-masing untuk semester 1 dan sisanya di semester 2 yang harus diselesaikan. Kita berharap dan kita harus ingat bahwa untuk mencapai itu semuanya, kita harus mulai persiapkan lebih awal, sakit kita bagus, evaluasi kinerjanya berjalan setiap triwulan, kemudian kita harus pastikan bahwa sarana prasarana pelayanan publik semuanya terpenuhi, termasuk PTSP-nya, termasuk website-nya, termasuk PPID-nya juga harus jalan. Kemudian inovasi-inovasi layanan juga harus sudah punya. Kemudian TLHP pada akhir tahun itu 0. Kemudian survei kepuasan masyarakat juga disampaikan setiap triwulan 1, 2, 3, dan 4. Dan juga ada evaluasi per area setiap triwulan atau setiap semester oleh masing-masing tim Kapko maupun Kanwil. Barangkali ini sebagai bahan laporan kami di semester 1 untuk Bapak Kakanwil selaku pembina dan juga seluruh Kankemenag Kabupaten Jawa Timur untuk kita bersama-sama melakukan yang terbaik untuk instansi Kementerian Agama terkait dengan penegakan zona integritas ini, karena kita yakin bahwa tidak cukup hanya kita
iktikad, komitmen, tapi juga harus direalisasikan dalam bentuk sosialisasi yang terus-menerus, speak up bersama-sama, menyuarakan bersama-sama sampai tingkat dasar, sampai tingkat yang paling bawah dari jajaran kita, dan juga penegakan yang juga harus kita lakukan secara tegas terhadap yang tidak berintegritas. Saya kira itu yang bisa kami laporkan. Mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur untuk bisa memberikan arahan dan membuka kegiatan penguatan internalisasi zona integritas di lingkungan Kanwil Kemenak Jawa Timur secara resmi. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah hadir secara luring di Singasari Hotel ini dan juga yang mengikuti secara daring di tempat tugas masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat, membawa perubahan yang lebih baik dan juga bisa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan integritas kita sebagai aparatur sipil negara. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kabak TU. Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami pada kesempatan kali ini untuk mengundang Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu untuk memberikan sambutan selamat datang. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Muhammad Zainal Arifin, MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Suruji Bakhtiar selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Kabak TU, Bapak Kiai Haji Syekhul Hadi, MPDI. Yang saya hormati semua kepala bidang yang hadir pada kesempatan hari ini, pembimas, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang saya hormati Kasubag TU Kementerian Agama Kota Kabupaten se-Jawa Timur. Yang saya hormati seluruh ketua tim dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang pertama tentu mari kita ucapkan puji syukur karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kakanwil dan Pak Kabak TU serta seluruh teman-teman Kanwil karena kita bisa berkumpul di hari ini atas undangan dari panjenengan. Saya setiap hari meskipun lewat Singasari Resort ini Pak tidak bisa masuk ke sini karena takut. Karena di sana tadi sudah diperiksa semuanya Pak. Bagasi kendaraan juga harus diperiksa. Jadi tanpa undangan beliau dan rekan-rekan semua kami ucapkan terima kasih. Karena doa panjenengan semua juga untuk kami termasuk Kemenak Kota Batu dan Kemenak Kabupaten Jember serta Kabupaten Madiun serta Kota Malang. Al-Fatihahnya mudah-mudahan tembus ke dunia dan akhirat Pak. Dan kita bisa masuk ke TPN dari Kementerian Reformasi dan Birokrasi. Karena saya pernah omong-omongan dengan teman-teman kejaksaan, kepolisian itu begitu mudahnya mereka mencapai PIN, WBK, dan WBBM. Tetapi di Kementerian Agama itu harus berdarah-darah. Mudah-mudahan pada tahun ini dengan Al-Fatihah dari teman-teman semua, kita semuanya bisa menuju ke WBK dan WBBM pada tahun 2026.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya ucapkan selamat datang Pak, selamat datang di Kota Batu, kota yang dingin. Tadi saya cek itu 18 derajat, kalau malam hari itu bisa-bisa sampai 15 derajat. Jadi kalau di Kota Batu itu memang kota dingin, jadi selamat datang di Kemenak Kota Batu atau di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Batu. Dan mudah-mudahan ini adalah effort dan upaya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Saya kira itu Pak, terima kasih. Sekali lagi, kalau tadi dari pembawa acara ada pantun, kami juga punya pantun, tapi jawabannya harus say. Karena Kemenak Kota Batu ataupun di Kota Batu ini, Pak Wali Kota memiliki program namanya Batu Say. Kami harus mengikuti. Jadi Batu Say sambil mengacungkan jempol seperti ini. Nah, jadi mohon dijawab dengan saya ya. Nah, ini untuk menunjukkan keikhlasan panjenengan semua ketika menjawab dengan saya. Berjalan-jalan ke Kota Palu. Nah, ini masih ada yang belum begini. Berjalan-jalan ke Kota Palu. Tidak lupa membeli buku. Selamat datang di Kota Batu untuk mewujudkan instansi yang lebih bermutu. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Batu. Hadirin yang kami hormati, mewujudkan zona integritas dibutuhkan kerjasama dari semua unsur, satu visi, satu aksi untuk wujudkan zona integritas. Karena itu, marilah kita ikuti dengan seksama sambutan dan arahan, sekaligus membuka secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Suruji Bahtiar MPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengaruh suhu Pak, sehingga salamnya lemes ini. Sehingga tidak saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang dan Pembimas di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati para Kepala Kantor Kementerian Agama beserta Kasubag TU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang saya hormati tim zona integritas para kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati tim ZI kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Puji syukur kita panjatkan hadir Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini Allah mentakdirkan kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang insya Allah mau barokah. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian ini bersamaan dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kita berharap bahwa kegiatan pada hari ini dan 2 hari ke depan, 14 sampai 15 ini terselenggara dengan lancar, sukses, dan yang paling penting akan berdampak. Apa artinya kemudian lancar dan sukses tapi tidak berdampak? Tidak ada perubahan-perubahan dari apa yang
kita dapatkan pada 3 hari ke depan ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber. Yang pertama Bapak Andi Rahadian SH, LLMM, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 3, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beliau nanti akan mengisi Bapak sekalian. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Mustafa SHMH. Beliaunya ini baru pindah Pak dari Bali menjadi Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Ini yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada kita semuanya agar selalu berikhtiar untuk membangun zona integritas. Kemudian yang selanjutnya juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Yoyo Santoso, Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Sidoarjo. Ini hati-hati yang punya hutang nanti ditagih, Pak. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada Dr. Handi Prianto, APMSI, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tadi mendengarkan doanya, pembaca doa ada 3 kata kunci itu yang saya pahami. Yang pertama ada kata tamak, kemudian ada kata rakus, kemudian ada kata khianat. Tamak itu adalah keinginan yang berlebihan. Maka kalau kita nih berkeinginan berkelebihan, kadang kita lupa dengan hak-haknya orang lain. Kadang kita lupa dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Kadang kita lupa atas resiko yang akan ditimbulkan. Kadang kita lupa bahwa itu akan berdampak kepada reputasi di mana kemudian kita mengabdi dan berjuang. Kata yang kedua rakus. Rakus ini adalah sifat ya, keinginan yang tak terkendali. Kalau sudah tidak terkendali, maka regulasi itu akan diabaikan. Nilai-nilai kemanusiaan akan ditinggalkan. Dan tentunya tidak berpikir bahwa ini akan menyebabkan kerusakan-kerusakan. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian untuk kita pahami bersama. Dan yang ketiga adalah khianat. Kalau khianat ini berarti sudah mengabaikan komitmen-komitmen dalam berorganisasi, komitmen-komitmen kita ketika kita diberikan amanah, di mana kemudian kita ditempatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semua yang saya sebutkan tadi, tamak, rakus, dan khianat itu bisa kemudian kita tekan, bahkan kemudian bisa kita hilangkan kalau kita mampu mengendalikan diri. Imsakun. Kalau kita mampu mengendalikan diri, fa insyaallah kita akan terhindar dari tamak, rakus, dan khianat. Nah, yang jadi persoalan, seberapa mampu kita untuk mengendalikan diri. Dan mengendalikan diri, Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita lakukan dengan cara membangun zona integritas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita ini sudah tamak, apa dampaknya? Akan kehilangan keseimbangan, sehingga membuat seseorang dalam hidup mengabaikan hal-hal yang penting. Padahal zona integritas ini Bapak Ibu sangat penting. Kadang kita memaknai zona integritas itu adalah
mengumpulkan eviden-eviden. Tapi sesungguhnya integritas itu adalah kita ingin menjauhkan diri kita dari pertanggungjawaban yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi itu tamak, rakus dan hianat, kadang kita mengesampingkan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya zona integritas itu sungguhnya Bapak Ibu sekalian ingin meringankan diri kita bila suatu saat kita menghadap kepada Allah dari tanggung jawab dalam tanda petik adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita melakukannya ketidakbenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita berharap 3 hari ini selain untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan, yang paling penting akan membentuk karakter, Pak. Membentuk budaya. Karakter dan budaya yang kita inginkan adalah bagaimana kita terhindar dari front-front kecurangan. Apa front-front kecurangan? Ya tentunya korupsi. Kemudian gratifikasi dan pungli. Kalau kita sudah mampu Bapak Ibu sekalian membentuk karakter dan budaya, maka saya yakin godaan-godaan yang berupa korupsi, pungli dan gratifikasi pasti akan mampu kita kendalikan. Yang jadi persoalan apa kira-kira yang mampu mengendalikan itu semuanya Bapak Ibu sekalian? Keinginan kita ini sangat banyak. Tetapi keinginan itu belum tentu adalah kebutuhan. Maka untuk bisa mengendalikan keinginan-keinginan itu Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah hati. Kalau hati kita sudah bersih, insya Allah keinginan-keinginan yang didasari oleh tamak, rakus dan hianat yang kecenderungannya adalah melanggar aturan-aturan, fa insya Allah akan mampu dikendalikan oleh diri kita. Tetapi kalau hati kita tidak bersih, maka tentunya keinginan-keinginan itu tidak dapat dikendalikan, maka kita akan menjadi orang yang tamak, rakus dan khianat. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, membangun zona integritas itu kata kuncinya adalah bagaimana membersihkan hati kita. Saya sering mengatakan bahwa ala inna fil jasati mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu. Dalam diri kita ada yang namanya segumpal darah. Idza saluhat. Kalau itu baik Bapak Ibu sekalian, maka seluruhnya akan baik. Pikiran kita akan baik. Perkataan kita akan baik. Ucapan-ucapan kita akan baik. Tindakan-tindakan kita akan baik. Tetapi sebaliknya wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ketika hati mudghahnya rusak, maka rusaklah semuanya. Sehingga kalau sudah rusak tidak mampu mengendalikan diri, sehingga yang namanya tamak, rakus dan hianat itu pasti akan terjadi pada diri kita. Dan ini kalau sampai kemudian kita lakukan, tentunya akan menjadi berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menghindari kesenangan-kesenangan sesaat untuk memenuhi keinginan-keinginan, memuaskan keinginan-keinginan kita. Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa manusia sifat dan perilakunya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah al-malaikah. Nah, orang yang seperti ini dipastikan hatinya adalah mudghahnya adalah soluhat. Maka yang adalah kebaikan-kebaikan. Dia selalu akan berbuat yang terbaik. Kemudian yang kedua, al-hayawan. Hewan itu Bapak Ibu sekalian, ini kan persoalan kebutuhan-kebutuhan fisik dan jasmani. Maka kalau kita ini tidak mampu mengendalikan, maka tamak
rakus, dan hianat untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan dan kepuasan-kepuasan jasmaninya, itu adalah al-hayawan, termasuk golongan ya binatang. Artinya apa Bapak sekalian? Kalau kita bekerja ini hanya untuk memuaskan jasmaniah kita, apalagi kemudian didukung oleh tamak, rakus, dan khianat, berarti sesungguhnya kita ini enggak ada bedanya dengan binatang-binatang. Dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita bekerja ini bukan hanya untuk memuaskan jasmaniah kita, tapi untuk memuaskan apa? Ya, rububiyah kita. Ruh kita juga, mental kita ingin dipuaskan. Kemudian yang ketiga, katanya Imam Al-Ghazali masuk as-sub'uh. Ini binatang buas, Pak. Yang namanya binatang buas, maka semua apapun akan diterkam. Nah, ini yang sangat membahayakan, Pak Ulus kan. Rambu-rambu, aturan, regulasi itu menjadi tidak berlaku kalau kemudian kita ini termasuk golongan manusia yang as-sub'uh. Maka pokoknya halal dan haram itu pokoknya yang penting kemudian bisa kita dapatkan akan dilakukan. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan. Kemudian yang keempat, ini adalah masuk insan kamil. Manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna dengan al-malaikah, fa insyaallah yang namanya tamak, rakus, dan hianat pasti akan dikendalikan. Apa itu al-mudghah Bapak Ibu sekalian? Ala wahya qalbun. Itu adalah hati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, membangun zona integritas sesungguhnya harus memperbaiki hati kita. Kalau sudah hati kita baik, insyaallah akan baik semuanya. Hari ini tema kita adalah satu visi, satu aksi. Dalam rangka apa Bapak Ibu sekalian? Dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju pelayanan bintang 5. Jadi bukan hanya hotelnya Pak yang bintang 5 itu. Apa bintang 5-nya ini? Yang menjadi core values-nya atau nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh para ASN di seluruh Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah berakhlak. Ini sudah ada Pak, berakhlak singkatannya itu Bapak-Ibu sekalian ya. Mana singkatannya berakhlak ini Pak? Oh, ada di atas ya. Nah, itu. Jadi berakhlak itu Bapak Ibu sekalian adalah berorientasi pada pelayanan. Kita tentunya sebagai sayyidul qaum, khadimuhum, tugas kita itu adalah melayani. Melayani berarti siapa pelayan, maka pejabat jangan minta dilayani tapi melayani. Kemudian yang kedua, akuntabel. Apapun yang kita lakukan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Itu akuntabel. Kemudian yang selanjutnya adalah kompeten. Kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Artinya Bapak Ibu sekalian, karena zaman sekarang layanan kita sudah berbasis digitalisasi, maka kita harus mampu menyesuaikan diri kita karena kita adalah sayyidul qaum, khadimuhum adalah pelayan. Masyarakat sekarang minta supaya pelayanannya adalah cepat dan efektif serta efisien. Itu saat ini trennya adalah layanan digitalisasi. Oleh karena itu Bapak sekalian, ayo terus kita tingkatkan kompetensi kita di bidang teknologi informasinya, yaitu penguasaan digitalisasi. Selanjutnya adalah harmonis Bapak Ibu sekalian, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu adalah berakhlak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya hakul yakin bahwa kita semuanya adalah orang-orang baik. Orang-orang baik akan selalu berpikiran yang baik. Orang-orang baik akan selalu melakukan tindakan-tindakan yang baik.
Orang-orang baik pasti akan selalu memberikan kebaikan kepada siapapun. Sehingga keberadaannya adalah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ini adalah tujuan hidup kita semuanya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, membangun zona integritas. Zona integritas ini adalah sebuah kehormatan bagi kita. Zona integritas. Integritas ini adalah kemuliaan bagi kita semuanya. Integritas inilah harapan bagi kita semuanya. Fa insyaallah kalau kita mampu membangun zona integritas, maka layanan akan dapat lakukan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat trustnya akan terbangun. Kalau trustnya sudah terbangun, maka kementerian reputasinya akan naik. Kalau sudah reputasinya naik dan trustnya naik, akan melahirkan kecintaan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, cinta masyarakat kepada Kementerian Agama dimulai dari mana? Dari layanan yang kita berikan, maka akan melahirkan, membentuk reputasi dan akan melahirkan kecintaan kepada kita semuanya. Fa insyaallah, orang kalau sudah cinta, dia akan rasa memilikinya akan sangat tinggi. Jadi kalau masyarakat misalnya mempunyai rasa memiliki yang sangat tinggi kepada Kementerian Agama, berarti dia sudah jatuh cinta dan insya Allah reputasinya Kementerian Agama akan baik di mata masyarakat. Dan itu semua Bapak Ibu sekalian menjadi tanggung jawab kita semuanya. Mulai dari top leadernya, middle-nya, dan low-nya semuanya. Mulai dari satpamnya, security-nya, office boss-nya, sampai kepada kepala kantornya semuanya. Itu kalau bisa bersama-sama, fa insya Allah akan dicintai oleh masyarakat dan insya Allah reputasi kita akan semakin baik. Baik reputasi di mata manusia maupun reputasi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti beban itu ada di pundak kita semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bergandengan tangan, menyamakan langkah kita untuk terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Fa insya Allah kita berarti berbuat yang terbaik bagi Kementerian Agama. Karena sesungguhnya kita adalah aktor, agen, dan representatif dari Kementerian Agama. Jadilah aktor yang mumpuni. Jadilah agen yang mampu mendistribusikan program-program Kementerian Agama. Dan jadilah wakil Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kakanwil. Ada yang terlewatkan, Pak. Minta dibuka. Bapak sekalian yang berbahagia, marilah kita buka kegiatan ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dhinniyah wa ala kulnatin solih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kakanwil yang telah memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita semua. Ada poin penting yang perlu kita laksanakan untuk mewujudkan zona integritas. Stop tamak, stop rakus, stop hianat. Mari kita kendalikan diri untuk mewujudkan zona integritas. Hadirin yang berbahagia, demikianlah telah kita ikuti rangkaian pembukaan penguatan internalisasi zona integritas menuju WBK pada hari ini. Sebelum kita akhiri, boleh ya Pak satu pantun terakhir? Kota Batu terasa sahdu, banyak buah dan bunga beraneka.
Bapak Ibu, ayo kita bersatu padu. Tahun 2025, Fokus ZI tembus WBK. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang telah hadir. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Kami mohon Bapak Ibu untuk berkenan berfoto bersama. Kami mohon untuk berdiri di masing-masing tempat.